Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya? Senang sekali kita bisa kembali berjumpa di channel Evianti Guru SD. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia, yaitu organ, fungsi, dan cara merawatnya. Adik-adik, sistem pencernaan manusia merupakan rangkaian jaringan organ yang mempunyai fungsi untuk mencerna makanan. Nantinya, makanan tersebut akan diproses secara mekanik dan kimiawi. Sistem pencernaan manusia merupakan rangkaian jaringan organ yang mempunyai fungsi untuk mencerna makanan. Proses mekanik berarti dilakukan dengan gerakan mengunyah, menelan, memompa, dan meremas makanan supaya menjadi kecil. Sedangkan proses kimiawi tahapannya membutuhkan enzim untuk mengubah partikel makanan yang kecil menjadi bentuk yang mudah diserap oleh tubuh. Adik-adik sekalian, organ dan fungsi pencernaan pada manusia. Sebelum makanan dicerna oleh tubuh, prosesnya akan melewati sejumlah organ-organ. Di antaranya yang pertama adalah mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Yang kedua, faring dan esofagus. Faring disebut juga dengan tenggorokan dan esofagus adalah kerongkongan. Berfungsi sebagai jalur makanan untuk didorong ke lambung dengan gerakan peristaltik atau disebut juga dengan gerakan meremas-remas makanan. Yang ketiga adalah lambung. Lambung berfungsi sebagai pemecah makanan yang nantinya dicampur dengan asam dan enzim untuk mencerna protein, menyimpan makanan, serta mematikan mikroorganisme. Yang keempat adalah pankreas, hati, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap yang membentuk cairan empedu dari proses pencernaan lemak. Pankreas berfungsi memproduksi enzim untuk mencerna karbo, protein, lemak di usus halus. Yang kelima, adalah usus halus. Usus halus terbagi jadi 3. Yang pertama ada duodenum, kemudian jejunum, dan ileum. Duodenum berfungsi sebagai tempat pencernaan kimiawi, sedangkan jejunum dan ileum ini tempat penyerapan sari makanan. Yang keenam adalah usus besar. Usus besar difungsikan sebagai pengatur kadar air pada sisa makanan. Di dalamnya terdapat mikroorganisme yang dapat membusukkan sisa makanan sampai berbentuk feses atau tinja. Yang terakhir adalah anus. Anus memiliki fungsi sebagai jalur untuk membuang zat sisa makanan. Sebelum dikeluarkan, feses ini akan ditampung lebih dulu di bagian usus besar yang disebut dengan rektum. Itu dia adik-adik fungsi organ-organ sistem pencernaan pada manusia. Adik-adik, berikutnya adalah gangguan sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia tentunya bisa mengalami gangguan yang mengakibatkan proses pencernaan berlangsung tidak sempurna. Nah, adik-adik, apa saja yang menjadi gangguan atau penyakit yang bisa terjadi pada sistem pencernaan manusia? Yang pertama adalah konstipasi atau disebut juga dengan sembelit. Nah, sembelit terjadi karena penyerapan air pada sisa makanan di usus besar berlangsung secara berlebihan. Akibatnya, feses jadi padat serta kering. Yang kedua, diare.
Diare ini dipicu oleh infeksi bakteri atau protozoa pada usus besar. Infeksi tersebut mengakibatkan proses penyerapan air di usus besar terganggu yang membuat feses jadi cair. Berikutnya yang ketiga adalah tukak lambung, disebut juga dengan penyakit MAH. Apa itu adik-adik? Penyakit MAH merupakan kondisi yang melibatkan peradangan maupun luka pada lapisan dalam perut dengan gejala mual, muntah, disertai dengan nyeri. Yang keempat adalah apendisitis, yaitu infeksi pada appendix atau disebut juga dengan umbai cacing yang bisa menjalar ke usus buntu dan usus besar serta menyebabkan radang selaput rongga perut. Yang kelima adalah serostomia. Serostomia termasuk penyakit pada rongga mulut karena rendahnya produksi air liur sehingga mulut menjadi kering dan makanan tidak tercerna dengan baik. Nah, itu dia adik-adik. Nah, bagaimana cara kita merawat sistem pencernaan? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah menggosok gigi secara rutin 2 kali sehari pada saat sebelum tidur dan setelah sarapan. Kemudian tidak mengkonsumsi makanan terlalu panas, dingin, masam, asin, pedas, manis, dan keras. Minum air putih setelah bangun tidur, makan sambil duduk dan tidak terburu-buru. Mengunyah makanan sebelum ditelan 40 kali untuk jenis makanan padat dan 15 kali untuk makanan lunak. Selanjutnya bisa juga dengan melakukan senam rutin untuk menguatkan otot-otot perut. Detoksifikasi secara rutin untuk membuang racun-racun dalam tubuh. Nah, itu dia adik-adik cara kita menjaga sistem pencernaan. Nah, demikian adik-adik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.